Konsep dasar penelitian. Subtopik 1, pola pikir ilmiah dan non-ilmiah. Pola pikir ilmiah adalah suatu usaha untuk mencari ilmu pengetahuan dengan menggunakan cara-cara berpikir ilmiah yang didukung dengan langkah-langkah tertentu yang bersifat sistematis. Kebenaran yang diperoleh melalui pendekatan berpikir ilmiah ini biasanya bersifat konsisten karena sesuai dengan sifatnya yang objektif. Pola pikir ilmiah terbagi 3. Yang pertama, pola pikir deduktif, yaitu bahwa ide tentang kebenaran tersebut sesungguhnya sudah ada. Yang kedua, pola pikir induktif, yaitu kebenaran dan ilmu pengetahuan hanya dapat diperoleh melalui pengalaman. Yang ketiga, gabungan dari pola pikir deduktif dan pola pikir induktif, yaitu bahwa kebenaran akan dapat ditemukan melalui usaha berpikir yang ditindaklanjuti dengan usaha pencarian bukti-bukti dalam kehidupan nyata. Selanjutnya, pola pikir non-ilmiah, yaitu suatu usaha mencari ilmu pengetahuan dan mencari kebenaran, terutama sebelum ditemukannya metode ilmiah, dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya menggunakan akal sehat, secara kebetulan, menggunakan intuisi, usaha coba-coba, yang dilaksanakan tanpa menggunakan metode yang bersifat sistematis, dan berbagai cara lainnya. Selanjutnya, subtopik 2, hakikat, tujuan, dan fungsi penelitian pendidikan. Hakikat penelitian adalah mencari kembali suatu pengetahuan, yaitu suatu penyelidikan yang terorganisasi atau penyelidikan yang hati-hati dan kritis dalam mencari fakta untuk menentukan sesuatu. Tujuan penelitian adalah untuk merumuskan pertanyaan-pertanyaan dan menemukan jawaban-jawaban terhadap pertanyaan penelitian tersebut. Tujuan penelitian berkaitan erat dengan rumusan masalah yang ditetapkan dan jawabannya terletak pada kesimpulan penelitian. Selanjutnya, fungsi penelitian. Fungsi penelitian yaitu untuk mencarikan penjelasan dan jawaban terhadap masalah serta memberikan alternatif bagi kemungkinan yang dapat digunakan untuk pemecahan masalah. Selain itu, fungsi penelitian juga untuk yang pertama mendeskripsikan, memberikan data atau informasi, yang kedua menerangkan data atau kondisi atau latar belakang terjadinya suatu peristiwa atau fenomena, yang ketiga menyusun teori, yang keempat meramalkan, mengestimasi, dan memproyeksikan, yang kelima mengendalikan peristiwa maupun gejala-gejala yang terjadi. Subtopik 3, jenis-jenis penelitian di bidang pendidikan. Yang pertama, penelitian ditinjau dari tujuan. Penelitian ditinjau dari tujuan meliputi penelitian eksplanatif, penelitian pengembangan, dan penelitian verifikasi. Yang kedua, penelitian ditinjau dari pendekatan. Penelitian ditinjau dari pendekatan meliputi pendekatan longitudinal atau pendekatan bujur dan pendekatan cross-section atau pendekatan silang. Yang ketiga, penelitian ditinjau dari tempatnya, yaitu meliputi penelitian laboratorium, penelitian di perpustakaan, dan penelitian di lapangan. Yang keempat, penelitian ditinjau dari hadirnya variabel, meliputi penelitian masa lalu, sekarang, dan penelitian variabel yang akan datang. Penelitian yang dilakukan dengan menjelaskan atau menggambarkan variabel masa lalu dan sekarang adalah penelitian deskriptif, dan penelitian yang dilakukan terhadap variabel masa yang akan datang adalah penelitian eksperimen. Yang kelima, penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif menekankan pada fenomena objektif yang dikaji secara kuantitatif. Metode yang tergolong pada penelitian ini bersifat non-eksperimental, yaitu deskriptif, survei, komparatif, dan korelasional. Sedangkan penelitian kualitatif menekankan bahwa kenyataan itu berdimensi jamak, interaktif, dan suatu penukaran pengalaman sosial yang diinterpretasikan oleh individu-individu. Subtopik 4, komponen-komponen penelitian. Yang pertama, permasalahan.
Penelitian dilakukan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dimulai dengan adanya penyimpangan. Masalah-masalah dapat diketahui atau dicari apabila terdapat penyimpangan antara pengalaman dengan kenyataan, antara apa yang direncanakan dengan kenyataan, adanya pengaduan, dan kompetisi. Yang kedua, teori ilmiah. Secara umum, teori adalah suatu sistem konsep abstrak yang mengindikasikan adanya hubungan di antara konsep-konsep tersebut yang membantu kita memahami sebuah fenomena. Sebelum mengindikasi teori, ada dua istilah yang perlu dijelaskan, yaitu konsep dan proposisi. Konsep menunjuk pada istilah dan definisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak kejadian, keadaan, kelompok, atau individu yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial, sedangkan proposisi merupakan hubungan yang logis antara dua konsep. Yang ketiga yaitu variabel. Variabel merupakan atribut sekaligus objek yang menjadi titik perhatian suatu penelitian. Komponen ini penting dalam menarik kesimpulan suatu penelitian. Ada beberapa jenis variabel dalam penelitian, yaitu variabel bebas, variabel terikat, variabel aktif dan variabel atribut, variabel kontinu dan variabel kategori, termasuk juga variabel laten. Yang keempat, hipotesis. Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga, karena masih harus dibuktikan kebenarannya. Hipotesis menjadi teruji apabila semua gejala yang timbul tidak bertentangan dengan hipotesis tersebut. Hipotesis yang telah diuji kebenarannya disebut dengan teori. Yang kelima, populasi dan sampel. Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang memiliki kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti dan kemudian ditarik kesimpulannya. Sedangkan sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut atau bagian kecil dari anggota populasi yang diambil menurut prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasinya. Komponen yang terakhir yaitu data. Data adalah fakta empirik yang dikumpulkan oleh peneliti untuk kepentingan memecahkan masalah atau menjawab pertanyaan penelitian. Data penelitian dapat berasal dari berbagai sumber yang dikumpulkan dengan menggunakan berbagai teknik selama kegiatan penelitian berlangsung. Subtopik 5, tahapan atau prosedur penelitian. Yang pertama, konseptualisasi masalah. Proses penelitian ilmiah diawali dengan merumuskan pertanyaan penelitian yang disebut dengan konseptualisasi masalah. Konseptualisasi masalah ini menentukan tahap-tahap selanjutnya. Jika terjadi kesalahan pada tahap ini, maka seluruh tahap berikutnya akan mengalami kekeliruan. Oleh sebab itu, tahap ini harus dilakukan dengan teliti. Yang kedua yaitu tujuan dan hipotesis. Pernyataan yang dirumuskan sebagai jawaban sementara terhadap pertanyaan itu disebut hipotesis penelitian. Oleh karena itu, tahap selanjutnya setelah konseptualisasi masalah adalah perumusan tujuan dan hipotesis. Tujuan dan hipotesis inilah yang mengendalikan semua kegiatan penelitian. Yang ketiga, kerangka dasar penelitian. Masalah-masalah yang dihadapi oleh peneliti memerlukan suatu penjelasan yang disusun dalam kerangka teoritis tertentu. Konsep-konsep yang disusun dalam kerangka dasar penelitian itu adalah konsep-konsep yang tercakup dalam hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya. Yang keempat, penarikan sampel. Supaya data yang dibutuhkan untuk menguji hipotesis itu dapat dikumpulkan, maka harus jelas di mana data tersebut dikumpulkan dan strategi apa yang digunakan untuk mengumpulkannya. Tahap ini disebut dengan perumusan populasi dan sampel penelitian. Yang kelima, konstruksi instrumen. Selanjutnya, perlu ditetapkan bagaimana mengumpulkan data dari sampel yang telah ditetapkan itu. Hal itu berhubungan dengan metode pengumpulan data dan alat-alat yang digunakan untuk mengumpulkannya.
seperti pedoman wawancara, daftar kuesioner, pedoman pengamatan, dan sebagainya. Yang keenam, pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan dalam rangka pembuktian hipotesis. Untuk itu, perlu ditentukan metode pengumpulan data yang sesuai dengan setiap variabel supaya diperoleh informasi yang valid dan dapat dipercaya. Yang ketujuh, pengolahan data. Data yang telah dikumpulkan itu masih data mentah, sehingga perlu diolah dan dianalisis. Pengolahan ini dilakukan dengan 3 tahap, yaitu editing, coding, dan penyusunan dalam tabel induk. Akan dianalisis dengan cara tertentu. Analisis data penelitian itu sendiri dilakukan dalam 2 tahap, yaitu analisis pendahuluan dan analisis lanjut. 9. Analisis lanjut. Selanjutnya yaitu analisis inferensial, yaitu diarahkan pada pengujian hipotesis. Alat-alat analisis yang dipakai untuk ini disesuaikan dengan hipotesis operasional yang telah dirumuskan sebelumnya. 10. Interpretasi. Hasil analisis ini kemudian diinterpretasikan melalui proses pembahasan. Tahap ini disebut analisis dan interpretasi hasil penelitian. Tahap terakhir adalah melaporkan hasil penelitian itu dalam bentuk tertulis. Subtopik 6. Hambatan-hambatan dalam penelitian pendidikan dan solusinya. Hambatan-hambatan yang ditemui antara lain: yang pertama, kurangnya pengertian dan hakikat dalam sifat penelitian pendidikan. Yang kedua, belum memahami dan mengalami aktivitas pemecahan masalah secara sistematis. Yang ketiga, kecilnya minat dan motivasi untuk menerobos hambatan-hambatan psikologis. Yang keempat, kurangnya pembiasaan berpikir logis dalam mengevaluasi dan mengutak-atik pertanyaan-pertanyaan ungkapan berpikir. Nah, hambatan-hambatan yang tersebut di atas dapat diatasi dengan memotivasi yang cukup besar untuk berlatih, melibatkan diri dalam membaca, diskusi, dan menulis. Karena mengidentifikasi masalah dalam penelitian menuntut berpikir ilmiah, berpikir filosofis, yang nantinya akan berlanjut hingga ke proses pemecahan masalah yang dikendalikan oleh logika dan kemampuan penalaran lainnya.